Banyak orang berpikir bahwa manifestasi atau the law of attraction itu melangkahi takdir. Terus apa bedanya takdir dengan manifestasi? Nah, di video ini aku akan membahas tentang itu semua. Halo semuanya, namaku Robi Sutrisna. Selamat datang lagi di Yes Bisa. Takdir itu adalah bahwa segalanya sudah diatur, sudah direncanakan secara sempurna oleh Ilahi atau oleh Yang Maha Kuasa, yaitu sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari kita semua. Sedangkan manifestasi adalah kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk bisa menciptakan kehidupan kita di bumi ini, masa kini, masa depan yang kita inginkan. Jadi kita aktif guys, bukan pasif. Teman-teman jadi bingung ya. Terus pertanyaannya, terus gimana dong? Itu kan berarti kita mendahului takdir. Ya gak gitu guys. Jadi kedua-duanya itu benar dan berjalan berdampingan antara manifestasi dan takdir. Mungkin teman-teman gak ingat ya, ada beberapa video sebelumnya di channel ini yang menjelaskan tujuan kita datang ke bumi ini. Ada satu hal yang harus diingat sebelum kita sebagai manusia turun ke bumi untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Jadi intinya aku ceritain aja ya. Ketika kita mau turun ke bumi, itu biasanya kita diberikan skenario-skenario atau cerita-cerita seperti gimana sih ceritanya kehidupan kamu di bumi. Yang pasti tujuannya kita sebagai manusia datang ke bumi itu cuma satu, yaitu kita belajar mengenai kehidupan. Belajar sesuatu yang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Antara lain, belajar menjadi pemaaf. Belajar untuk tahu apa value kita. Belajar lebih mencintai diri kita. Belajar bagaimana cara menghargai diri kita. Dan banyak lagi macam-macam jenis pelajaran. Salah satunya misalnya kebanyakan orang kan biasanya selalu merasa di victim mentality atau korban mental, merasa dirinya nggak berharga. Ya kayak gitulah guys. Apakah itu victim mentality? Victim mentality adalah keadaan ketika seseorang selalu menganggap dirinya sebagai korban di berbagai situasi. Kondisi ini juga menyebabkan seseorang meyakini bahwa situasi buruk yang terjadi akan selalu menimpa dirinya. Orang yang victim mentality biasanya akan selalu menyalahkan situasi atau orang lain terhadap masalah yang dihadapi. Penyebab victim mentality seseorang adalah memiliki memori trauma-trauma masa lalu yang tersimpan di bawah sadarnya, seperti pernah mengalami situasi yang kurang menyenangkan secara terus-menerus di masa lalu, kurang mendapatkan perhatian dari orang lain, dikhianati, disakiti secara mental oleh orang lain di masa lalu. Perlu diketahui oleh teman-teman, ketika kita menciptakan unsur kita adalah sama dan berasal dari yang bersumber dari Ilahi. Jadi kita masih belum berbentuk wujud. Nah kemudian turun ke bumi berbentuk wujud fisik. Jadi kita itu terdiri dari dua hal, makhluk yang berwujud dan makhluk yang tidak berwujud. Kita menyebutnya cahaya, soul, roh, sukma, dan lain terserah. Istilahnya beda-beda di setiap orang dan setiap kepercayaan, tapi intinya sama. Yang pasti kita itu memiliki dua unsur yang menjadi satu kesatuan, yang kita sebut manusia, yang terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Masalahnya ketika kita di bumi, kadang kita lupa dan tidak sadar bahwa kita adalah kreator
yang memiliki kekuatan yang berasal dari ilahi atau cahaya ilahi. Jadi apapun yang diciptakan itu pasti sesuatu yang baik buat kita. Jadi misalnya teman-teman, kalau ada yang tanya, bagaimana dengan bunuh diri? Apakah itu takdir? Jawabannya, itu bukan takdir, guys. Kalau misalnya meninggal karena hal lain, itu memang bagian dari takdir. Tapi kalau bunuh diri itu bukan merupakan takdir. Kalau bunuh diri itu berarti karena kita menyia-nyiakan badan kita yang sehat ini dan memutuskan untuk memberhentikan proses belajar di dunia ini. Mereka pasti nggak suka. Mereka itu siapa? Divine Creator atau ilahi. Oleh sebab itu, kalau kita sudah berada di dunia, jadi manusia seperti sekarang ini, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah kreator. Makanya teman-teman yang nonton video-video di channel ini, itu berarti teman-teman sudah mulai merasa sadar bahwa kita bukan hanya manusia, kita lebih dari itu. Nah, apakah semua itu mendahului takdir? No, nothing to do, guys. Gak ada hubungannya. Karena takdirmu itu adalah sehat, berkelimpahan. Takdirmu itu menjadi kaya, sukses, dan bahagia. Misalnya teman-teman, ada yang bilang gini, aku sakit nih, gak bisa jalan, atau apalah sakitnya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari pelajarannya. Gimana caranya kita mengatasi penyakit itu? Kenapa kita bisa sakit? Apa sebabnya kita sakit? Gimana caranya kita bisa mengatasi atau menciptakan sesuatu hal dari hal tersebut? Aku punya cerita nih, guys. Ada seorang pengusaha peternakan yang cukup maju, yang punya lahan untuk usaha peternakannya yang sangat luas sekali. Sebagian lahannya ditanami berbagai tanaman. Pada suatu saat, kemudian di daerahnya mengalami cuaca yang ekstrim sekali. Semua binatang satu persatu jatuh sakit dan meninggal karena cuaca dan wabah di tempat tersebut. Akhirnya dia hampir bangkrut dan banyak hutang di bank. Nah, lalu dia terus berpikir. Pengusaha itu terus berpikir dan mencari jalan. Bagaimana cara dia untuk meneruskan usahanya? Bagaimana mengurus lahan yang sangat luas ini dengan berbagai tumbuhan yang ada di lahan tersebut? Akhirnya dia menemukan solusi. Dia menciptakan sebuah konsep obat herbal yang berasal dari tanaman-tanaman yang ada di lahannya. Dan dia pikir daripada mubazir atau enggak bisa urus, nah inilah solusinya. Nah, gara-gara itu pengusaha tersebut dia menjadi orang yang sukses sekali. Pelajaran dari cerita ini adalah musibah cuaca yang dialami pengusaha tersebut adalah alat untuk menyadarkan dia
untuk mencipta yang membuat dia menjadi seorang yang amazing creator. Buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang berada di bawah dan merasakan tidak di posisi yang diinginkan, don't give up guys, you are creator.